Bagaimana dengan transien listrik atau fenomena transien listrik di pembukaan saklar? Sekali lagi kita tetap memanfaatkan konsep energi, setengah CV kuadrat, setengah LI kuadrat, RI kuadrat, dan juga keseimbangan energi bahwa ELDI dt, ICDV dt, dan pada saat pembukaan saklar, maka jadi pada saat ketutup terus dibuka, tegangan terjadi segera setelah pembukaan saklar. Jadi pada saat dia tertutup kan tegangannya 0 ya. Pada saat terbuka terjadi saklar terbuka terjadi tegangan. Nah, transient recovery voltage atau TRV adalah perbedaan tegangan di sisi supply dengan di sisi beban. Bentuk TRV bergantung dari kondisi rangkaian listrik pada saat pemutusan. Apakah dia sifatnya lebih dominan resistif, kapasitif, induktif, atau kombinasi dari 3 parameter ini. Dan pembukaan saklar itu akan berhasil apabila circuit breaker atau saklar dapat menahan TRV atau transient recovery voltage yang terjadi pada saat pembukaan saklar. Jadi saklar tertutup, terus dibuka, jadi tiba asalnya tegangannya 0 karena dia tertutup, dibuka ada tegangan dan ini transient recovery voltage. Dan pembukaan saklar akan berhasil apabila transient recovery voltage ini berhasil ditahan oleh circuit breaker. Jadi biasanya bentuknya seperti ini, transient recovery voltage. Sebelum dia kemudian ke kondisi yang steady state, dan perlu ada envelope atau kapabilitas ya dari saklar yang harus bisa menahan TRV ini agar tidak terjadi gagal membuka istilahnya. Jadi tipe-tipe transient recovery voltage itu ada 3 macam, ada yang eksponensial, jadi bentuknya eksponensial seperti ini. Ada yang bentuknya osilatori, ada yang bentuknya triangular. Dan ini, tipe-tipe ini adalah kita bisa lihat bahwa osilatori dan eksponensial cenderung terjadi pada pembukaan kontak fase pertama ketika tegangan berada pada puncaknya. Triangular berhubungan dengan gangguan pada saluran listrik dan semakin dekat terjadi gangguan dengan circuit breaker maka semakin curam laju peningkatan TRV. Sebaliknya makin jauh dari circuit breaker laju peningkatan TRV menurun dan gejalanya hanya teramati pada waktu yang singkat setelah saklar membuka. Jadi pentingnya TRV adalah apa? Pentingnya TRV adalah bahwa kita harus mengetahui TRV dari suatu interaksi komponen atau interaksi beberapa komponen dalam suatu sistem sehingga rated atau kapabilitas dari circuit breaker dengan atau tanpa peranti tambahan itu harus selalu berada di atas dari sistem TRV, dari TRV yang dimunculkan dalam sistem. Jadi di sini sistem TRV envelope adalah A, circuit breaker rated TRV envelope adalah B, dan A harus selalu di bawah B. Ini yang perlu kita lakukan ketika kita akan memilih saklar. Jadi idealnya kita mesti bisa mensimulasikan, menghitung A ini, dan setelah kita mengetahui A, menghitung, mensimulasikan atau melakukan tes apapun caranya, mengetahui A ini, dan kita mencari saklar yang memiliki karakter B. Kalau ini tidak bisa, maka kita melakukan manipulasi di sistem dengan menambah peralatan atau memodifikasi rangkaian sehingga envelope A-nya selalu di bawah envelope B. Nah, ada juga faktor damping yang jarang dipertimbangkan pada pendekatan awal karena biasanya menambah kompleksitas masalah dan analisa dapat menjadi lebih rumit. Baru biasanya setelah karakter sistem diketahui, akibat dari rugi-rugi dapat diikutkan yang pada kenyataannya disebabkan sifat-sifat resistif intrinsik seperti rugi-rugi inti trafo dan beban. Nah, akibat damping pada transien, misalnya skin effect dengan penampang efektif yang menurun seiring meningkatnya frekuensi tegangan, sehingga resistivitas akan meningkat. Jadi, damping ini juga berpengaruh pada transien, seperti tadi skin effect, karena pada frekuensi yang transien, maka resistivitas juga akan terpengaruh. Nah, kemudian ada juga transien pemutus rangkaian abnormal, jadi operasi penutupan rangkaian normal terjadi ketika transien dimulai oleh rangkaian tanpa energi awal yang tersimpan di rangkaian tersebut. Jadi kita tahu bahwa beberapa komponen itu menyimpan energi awal. Kemudian operasi pemutusan rangkaian abnormal terjadi ketika ada energi yang tersimpan. Jadi contoh misalnya di sini pemutusan arus
representasi rangkaian LC sederhana, ada kapasitor, ada induktor, LC, ada circuit breaker, ada sumber tegangan, maka bisa saja ada energi tersimpan di rangkaian tersebut sebelum pemutusan arus misalnya. Nah, ketika kita bicara arus terputus, karena ada energi yang tersimpan misalnya dalam bentuk energi yang tersimpan di arus yang mengalir dalam induktor, jadi ada energi tersimpan dalam induktor, yaitu dalam bentuk arus yang mengalir, maka ketika circuit breaker membuka di rangkaian yang mengandung induktor, arus tidak serta-merta terputus. Maka arus akan mengalir dalam rupa busur listrik, hingga dia akan arus bolak-balik mencapai titik nolnya. Nah, kadang-kadang busur listrik itu menjadi tidak stabil pada saat kondisi arus itu cukup kecil besarnya. Karena ada faktor random di busur listrik dan lain sebagainya, sehingga busur listrik yang tidak stabil itu dapat menyebabkan arus terputus seketika yang disebut dengan current chopping. Nah, ada current chopping ini adalah pemutusan rangkaian abnormal karena terjadi energi magnetik yang terperangkap dalam induktor tadi misalkan, itu tiba-tiba harus dilepaskan. Nah, arus terputus atau current chopping ini terputus misalnya ketika ada current chopping in 0 mengalir melalui saklar yang ada rangkaian yang menyimpan energi magnetik dalam bentuk parameter induktifnya. Nah, arus listrik tidak dapat mengalir melalui saklar, maka energi magnetik terkonversi menjadi tegangan listrik dalam kapasitor. Nah, energi dalam kapasitor meningkat seiring dengan tegangan terminal. Jadi ada faktor setengah Li kuadrat dan setengah CV kuadrat. Nah, di sini ada energi yang terkonversi ya. Nah, ini contohnya. Jadi ini contoh dari percobaan eksperimen di laboratorium yang sesungguhnya dengan alat-alat yang real. Ketika arus di 3 ampere tidak stabil dan kemudian current chopping terputus, maka yang terjadi adalah TRV ya, terjadi transient recovery voltage, dan pembukaan kapasitor sebaliknya di sini adalah energi tersimpan dalam bentuk medan listrik di kapasitor itu. Maka pembukaan kapasitor bank atau bank kapasitor contohnya adalah contohnya pembukaan kapasitor bank atau saluran udara atau saluran kabel tanpa beban dapat menyebabkan tegangan berlebih, dan ini bisa berpotensi bahaya. Dan kemungkinan terburuk adalah ketika saklar tidak membuka sekaligus dan terjadi reignition. Nah, pembukaan kapasitor ini jika arus terputus pada saat tegangan puncak dan tegangan di kapasitor akan konstan, tegangan antara terminal saklar akan mulai berosilasi dari 0 hingga 2 kali nilai tegangan puncak. Jika terjadi reignition, terjadi osilasi dengan frekuensi natural. Sini. Nah, ini yang kemudian kalau kita lihat ini dari simulasi kalau tidak salah ini. Jadi opening kapasitor ini tegangannya, sistem tegangannya ini arus. Kemudian ini juga tegangan, ini tegangan di kapasitor, dan ini tegangan di antara switch. Kita bisa lihat bahwa tegangan di kapasitor itu di sini ada di -1 ratednya, dan tegangan di saklar itu bisa mencapai 2 kali tegangan kapasitor, dan ini yang bisa mengakibatkan tegangan yang berlebih, yang tinggi dialami oleh saklar. Kita lihat pada saat pembukaan kapasitor tercharge 1 per unit saat saklar terbuka. Kalau terjadi reignition, maka tegangan menjadi 3 per unit, 1 per unit dari tegangan awal dan 2 per unit dari sistem. Nah, ini contoh bagaimana reignition. Jadi kapasitor voltage yang merah, sumber tegangan yang biru, dan arus sistem adalah yang biru di gambar bawah ini. Terjadi reignition di sini. Nah, bisa juga reignition ini terjadi berkali-kali
ketika saklar membuka, misalnya induksi dan kapasitansi dari parameter induktansi dan parameter kapasitasi dari beban mulai berosilasi. Dan jika saklar mulai terbuka di sekitar arus 0, gap antar kontak belum cukup menahan tegangan yang terbentuk. Karena ketika saklar baru membuka sedikit, misalkan, dengan isolasi yang ada di antara saklar ini belum besar, maka dia belum cukup untuk menahan tegangan, sehingga ketika terjadi tegangan meningkat, bisa terjadi reignition. Nah, pada saat terjadi reignition ini, komponen arus yang mengalir di saklar memiliki dua komponen linear, komponen berosilasi. Nah, arus 0 terjadi pada saat komponen linear dan osilasi bernilai sama, tapi berbeda polaritas. Pada saat itu saklar membuka lagi. Nah, pada saat I1 0 dan I2 tidak 0, maka akan tersimpan energi magnetik L2 seperti pada pemutusan arus I0 yang akan membangkitkan TRV. Jadi energi TRV karena pemutusan arus I0, IL dengan frekuensi osilasinya. Nah, ini komponen arus pada reignition, jadi ini komponen arus dari reignition. Kalau kita lihat yang biru adalah ramp komponennya dan yang hijau adalah komponen high frequency. Nah, komponen arus pada reignition ini dapat terjadi kontak pada gap yang tidak bisa menahan TRV dan terjadi reignition lagi. Kedua kali tegangan breakdown akan semakin besar. Demikian pula arusnya. Dan kalau ini terjadi terus, maka ini akan berulang dengan energi yang terperangkap itu semakin lama semakin besar, dapat terjadi eskalasi tegangan. Nah, ini dari eksperimen di laboratorium yang dengan komponen-komponen real, bagaimana kita lihat bahwa terjadi eskalasi tegangan, kemudian reignition, striking, osilasi, eskalasi lagi, reignition lagi, dan seterusnya. Hanya di sini beruntung bahwa envelope dari breaker yang biru muda ini bisa terbuka cukup cepat sehingga reignition hanya terjadi di sini dan kemudian dia bisa menahan TRV di titik ini dan kemudian saklar terbuka secara sempurna. Nah, ada juga faktor-faktor spesial ketika penutupan rangkaian RL, misalnya ketika ada inrush current pada trafo. Kasus spesial dari penutupan rangkaian RL ketika induktansinya tidak linear. Jadi ketika trafo dihubungkan kembali dan masih ada flux sisa, akan terjadi penarikan arus yang lebih besar pada saat tegangan puncak tercapai. Nah, ini adalah fenomena-fenomena transient listrik yang bisa terjadi pada saat pembukaan saklar.